Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam sidang. Kedua, pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Ketiga, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahkan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Keempat, pengunjung sidang dilarang merokok, makan, minum, membaca koran, berbicara satu sama lain, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Kelima, seluruh orang yang hadir dalam ruang sidang dilarang mengaktifkan telepon seluler dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. Keenam, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Ketujuh, dilarang berbicara, memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. Kedelapan, dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena mengganggu jalannya persidangan. 9. Semua yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan sepantasnya, serta menggunakan sepatu. 10. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 150/PDTG/2025/PKSKH antara Salma Rahmawati binti Lukman selaku penggugat melawan Latif Habibisyam bin Sugiman selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 150/PDTG/2025/PSK antara Salma Rahmawati binti Lukman selaku penggugat melawan Latif Habibisyam selaku tergugat pada hari ini Rabu tanggal 15 Juni 2025 dibuka dan dinyatakan tutup untuk umum. Pada penggugat dan tergugat dan kuasa hukumnya silakan dihadapi di persidangan. Penggugat dan tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan para pihak atau kuasa hukumnya untuk maju ke depan untuk menyerahkan identitasnya. Baik, untuk penggugat, siapa nama penggugat? Salma Rahmawati yang mulia. Alamat? Kelurahan RT 5 RW 1 Wonoharjo, Purwokerto, Sukoharjo. Apakah sudah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berapa umur saudara? 25 tahun, Pak. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Agama? Islam. Oke, baik, itu pertanyaan kepada penggugat. Selanjutnya sudah. Nama saudara? Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pekerjaan saudara? Karyawan swasta. Alamat? Kerjaan RT 5 1 Wonoharjo, Purwokerto, Sukoharjo. Pekerjaan? Karyawan swasta, Pak. Umur? 30 tahun, Pak. Agama? Islam, Pak. Baik, cukup. Gimana Mbak Salma dan Mas Latif, apakah ingin melanjutkan perceraian? Apakah tidak ada yang terbaik untuk memperdamaikan rumah tangga? Sudah tidak dapat dipertahankan yang mulia. Gimana dengan Mas Latif? Sebenarnya saya masih ingin mempertahankan rumah tangga ini yang mulia. Mbak Salmanya gimana? Mas Latif mau mempertahankan hubungan keluarganya? Enggak, Pak Hakim.
Saya tetap ingin bercerai. Sudah sampai hati saya, Pak. Baiklah, kepada penggugat dan tergugat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa setiap perkara diajukan ke Pengadilan Agama tingkat pertama wajib lebih dahulu diselesaikan secara melalui perdamaian atau mediasi dengan bantuan mediator. Sehubung dengan hal tersebut, guna penyelesaian perkara melalui perdamaian, majelis hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator baik yang berasal dari hakim maupun non hakim yang telah terdaftar dalam daftar mediator pengadilan. Apakah penggugat atau kuasa hukumnya akan memilih menunjuk sendiri atau menyerahkan kepada hakim? Mohon kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim. Bagaimana dengan tergugat dan kuasa hukumnya? Serahkan ke Oke, baik, karena penggugat dan tergugat dan kuasa hukumnya sepakat menyerahkan kepada majelis hakim menunjuk mediator, maka majelis hakim menunjuk Syifa Aliana Bila sebagai mediator. Kepada penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya, silakan kepada mediator Syifa Aliana Bila untuk melakukan mediasi. Demikian sidang hari ini ditunda dan dinyatakan ditutup umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mediasi kali ini yang sudah disepakati sebelumnya, karena dari pihak penggugat dan tergugat sebelumnya menyerahkan kepada majelis hakim dan majelis hakim memutuskan untuk menjadi mediator. Saya di sini hanya menjadi pihak ketiga atau menjadi pihak penengah dan saya celah atau dalam tengah masalah dari dalam Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya biar lebih akrab, izinkan saya perkenalan diri. Saya Syifa Aliana Bila SMH selaku mediator pada mediasi kali ini. Ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan mohon dijawab dengan sesuai dengan kejujuran hati masing-masing. Apakah ada keberatan dari pihak penggugat dan tergugat? Tidak. Baik. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri antara penggugat dan tergugat. Pertama saya Salman mewakili istri dari Perkenalkan, nama saya dan suami dari Baik, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab dengan sejujurnya. Sebelumnya, apa yang menjadi penyebab antara penggugat dan tergugat selalu bermasalah ke pengadilan agama? karena suami saya selingkuh dengan teman kerjanya. Kemudian suami saya juga kerap memaki-maki saya, tidak selayaknya suami di rumah, mengabaikan saya setelah pulang kerja. Seperti itu. Dari pihak tergugat sendiri, apakah tidak atau sadar? ya, saya tidak tahu tiba-tiba ada pengajuan gugatan cerai pada saya. Padahal saya setiap hari kerja cari uang dan kenapa istri saya menggugat saya. Selama pernikahan yang sudah dijalani beberapa tahun ini, bisakah dari pihak penggugat menyebutkan kebaikan-kebaikan tergugat selama menjadi suami dan kepala keluarga? Suami saya tekun dalam beribadah, terus sangat tetangga juga akrab, bisa gampang bersosialisasi. Sebenarnya suami saya baik, cuman kenapa dia selingkuh? Dari pihak tergugat, Kalau itu saya di rumah tak memasak buat sarapan, kenapa mengajukan gugatan cerai pada saya. dari pihak penggugat tidak adakah kesempatan yang ingin diberikan kepada tergugat setelah mendengar keterangan dari tergugat? Mungkin tidak, soalnya saya sudah sakit hati dan tidak ingin memperbaiki pernikahan kami. Tidak ingin memberikan kesempatan. Tidak.
Sudah yakin memberikan bersama? Yakin. Dari pihak tergugat sendiri, jika diberikan kesempatan, apakah ingin merubah sikap? Jika diberi kesempatan, mungkin saya ingin berubah supaya istri saya yang inginkan. Kalau enggak, boleh ya, terima kasih. Baik, terima kasih keterangannya. Boleh disampaikan kesanggupan untuk membiayai istri selama 1 bulan? Kalau kesanggupan sesuai istri dan kita. Bagaimana pihak mencatat adakah nominal rupiah yang diwajibkan tergugat? Untuk selama 1 bulan kurang lebih 2 juta. Tidak kurang, tidak lebih. Tidak. Mungkin itu cukup. Baik, terima kasih atas keterangannya. Daripada mediasi kali ini, keputusan akan saya serahkan kepada majelis hakim nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 150/PDTG/2025/PASKH sama Rahmawati binti Lukman selaku penggugat melawan Latifah Hisyam bin Sugiman selaku tergugat akan segera dimulai. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 150/PDTG/2025/PASKH sama Rahmawati binti Lukman selaku penggugat melawan Latifah Hisyam bin Sugiman selaku tergugat akan segera dimulai. Juga pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2025 dinyatakan terbuka dan tutup untuk umum. Sebelum kita lanjut ke tahap pembacaan gugatan, kami mau tanya dulu kedua belah pihak. Kami paham urusan rumah tangga itu berat dan keputusan bercerai juga bukan hal yang gampang. Jadi sebelum kita lanjut ke lebih jauh, kami ingin memastikan dulu apakah masih ada kesempatan untuk berdamai atau memperbaiki hubungan. Kalau ada keinginan dari satu pihak, silakan disampaikan. Tidak ada kesempatan lagi, Pak. Saya tetap dengan gugatan saya dan saya ingin bercerai. Kalau pendapat Kasatid bagaimana? Kalau saya tidak tetap ingin tidak bercerai, Pak. Baiklah, karena mediasinya gagal, selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Sebelum saudara dibacakan, kami tanya kepada kuasa hukum penggugat apakah ada perbaikan dalam gugatan. Tidak ada yang ini. Baik, pada kuasa hukum penggugat silakan membacakan gugatannya. Surat gugatan saya pada yang terhormat Pengadilan Agama Sukoharjo di Sukoharjo dengan gugatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda di bawah ini, aku Safri Alisa MH, advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Afrialau yang beralamat di Dukungan Tirjo, RT 01 RW 04 Tirjo, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2025 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili klien kami atas nama Salma Rahmawati binti Lukman. Tempat tanggal lahir Sukoharjo 20 Mei 2001. Warga negara Indonesia, agama Islam, kerjaan ibu rumah tangga, alamat Menjaga RT 05 RW 01 Wonorejo, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap Latifah Hisyam bin Sugiman yang beralamat di Banjakan RT 05 RW 01 Wonorejo, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun dasar-dasar dan alasan mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 22 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah sebagaimana tercantum dalam kutipan Ketua Nikah nomor 153/N/8/2022 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. 2. Bahwa sejak pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat menjalani kehidupan rumah tangga dan tinggal bersama sebagai suami istri di Banjakan RT 05 RW 01 Wonorejo, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo. 3. Bahwa sejak melangsungkan akad nikah, gugatan cerai ini diajukan
antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri pada hukum, namun perkawinan antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak. Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut, di atas maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan berkenan memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak satu bayi setelah tergugat Latifah Syam bin Sugiman terhadap penggugat Salma Rahmawati binti Luqman. 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sah lagi. Demikian gugatan yang kami ajukan. Atas terkabulkannya gugatan ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Selanjutnya adalah kesempatan tergugat dan kuasa hukumnya untuk membuat surat jawaban. Untuk memberikan kesempatan tergugat dan kuasa hukumnya membuat surat jawaban sedang ditunda hari Rabu tanggal 9 Juli 2025. Pada para pihak atau kuasa hukumnya untuk adil dan sidang tanggal pagi lagi. Demikian hari ini ditunda. Sidang pemeriksaan perkara gugatan nomor 150/PDD/2025/PASKH antara Salma Rahmawati binti Luqman selaku penggugat melawan Latifah Syam bin Sugiman selaku tergugat akan segera dimulai. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 150/PDD/2025/PASKH antara Salma Rahmawati binti Luqman selaku penggugat melawan Latifah Syam selaku tergugat pada hari ini, Rabu tanggal 9 Juli 2025, dinyatakan gugatan untuk umum. Baik, sebelum dilanjutkan pembacaan jawaban gugatan, pintu perdamaian masih dibuka. Gimana Mbak Salma? Masih tetap mau bercerai? Apa Mbak pikir-pikir lagi? Eman-eman rumah tangganya Mbak sama Mas Mate? Tidak, Bu. Saya sudah tidak mau bertahankan rumah tangga saya. Gimana Mas Mate? Masih mau bercerai? Kalau saya ingin mempertahankan keluarga saya. Baik, persidangan ini tetap dilanjutkan ya. Iya, Bu. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan jawaban tergugat. Kepada tergugat atau kuasa tergugat, apakah jawaban sudah siap? Silakan dibacakan. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Memeriksa Perkara nomor 150/PDD/2025/PA Sukoharjo Pengadilan Agama Sukoharjo di Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Azaria Zafuadi SHMH, advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Law Office Azaria dan Partners yang beralamat di Perum Kuliah Kencana Asli Blok F nomor 28 Pecangan, Kartasura, Sukoharjo. Bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan Latifah Syam bin Sugiman, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, yang beralamat di Bancaan RT 5 RW 1 Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai tergugat dalam perkara nomor 150/PDT/2025/PA Sukoharjo. Dengan ini mengajukan jawaban atas surat gugatan yang diajukan pada tanggal 15 Januari 2005 di Pengadilan Agama Sukoharjo atas gugatan cerai dari istri tergugat Salma Rahmawati binti Luqman, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Bancaan RT 5 RW 1 Wonorejo, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo. Yang pertama, bahwa tergugat mengakui posita 1, 2, dan 3 gugatan yang menyatakan sahnya pernikahan kami pada tanggal 22 Februari 2022 dan kehidupan rumah tangga yang telah kami jalani bersama di Bancaan RT 5 RW 1 Wonorejo, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo. Tergugat juga mengakui bahwa hingga saat ini kami belum dikaruniai anak. Namun, hal ini bukanlah dasar yang cukup untuk mengajukan gugatan cerai. Ketidakhadiran anak merupakan kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan bukan merupakan kesalahan atau kekurangan salah satu pihak. Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, mohon kepada terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutuskan sebagai berikut.
Yang pertama, menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Yang kedua, membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Selanjutnya kesempatan untuk penggugat dan kuasa hukumnya untuk mengajukan replik atas jawaban tergugat. Untuk memberikan kesempatan penggugat dan kuasa hukumnya membuat replik, sidang ditunda hari Rabu tanggal 23 Juli 2025. Pada para pihak untuk kepastian atau mengajukan lagi. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 150 garing PDTG garing 2025 garing PASKH antara Salma Rahmawati binti Lukman selaku penggugat melawan Latifah Bisyah bin Sugiman selaku tergugat akan segera dimulai. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 150 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PA Sukarjo antara Salma Rahmawati binti Lukman selaku tergugat melawan Latifah Bisyah bin Sugiman selaku tergugat akan segera dimulai. Saat tanggal 27 akan dibuka dan untuk umum. Sebelum majelis menerima dan mencatat penyampaian replik dari penggugat, kami ingin menanyakan kembali kepada kedua belah pihak. Meskipun perkara sudah berjalan dan kita sudah masuk tahap replik, pintu perdamaian tetap terbuka. Bila ada niat dari penggugat maupun tergugat untuk berdamai atau mencoba memperbaiki hubungan, majelis dengan senang hati akan memfasilitasi. Dari masalahnya gimana? Jika tidak ada, silakan mengajukan penyampaian replik. Ada Bu, kalau saya tetap ingin mempertahankan kemenangan saya. Baik. Gimana Mbak Salma tetap ingin bercerai? Ini Mas Latif masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Apakah sayang pernikahan yang sudah berjalan 3 tahun? Tidak, yang mulia, saya tetap ingin bercerai. Saya juga sudah muak dengan kelakuan suami saya. Baik, kalau gitu persidangan tetap mau dilanjutin ya. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari penggugat. Kepada kuasa penggugat, apakah replik sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan. Replik penggugat. Perkara nomor 150 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PASKH. Pada yang terhormat, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 150 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PASKH di Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, yang bertanda di bawah ini, Agus Abrial SHMH, Advokat dan Konsulen Hukum dan Perdana Afia Laut, beralamat di Lingkungan Kerjo RT 01 RW 04 Kali Kerjo Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Salma Rahmawati binti Lukman, agama Islam, Kesehatan Rumah Tangga beralamat di Banjakan RT 05 RW 01 Pondokjo Kecamatan Purwokerto Kabupaten Sukoharjo. Selaku penggugat dalam perkara ini, dan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu. Dengan ini, untuk dan atas nama penggugat dalam perkara nomor 150 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PASKH, dengan ini menyampaikan repliknya sebagai berikut. 1. Bahwa jawaban tergugat atas posita 1 yang mengakui pernikahan dan kehidupan rumah tangga dan menyatakan bahwa ketidakhadiran anak bukan alasan untuk cerai adalah pernyataan yang keliru. Ketidakhadiran anak memang bukan satu-satunya alasan, namun merupakan salah satu faktor yang memperkara kondisi rumah tangga kami. Ketidakhadiran anak ini berdampak pada psikologis penggugat dan telah menjadi salah satu pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Jawaban tergugat mengabaikan dampak psikologis ini dan hanya berfokus pada aspek legalitas pernikahan. 2. Bahwa dalam posita 2 tergugat membatasi pulang ke malam tanpa alasan dan bersikap dini. Namun bantahan ini tidak didukung bukti yang memadai. Penggugat memiliki bukti-bukti berupa kesaksian dari para tetangga, keluarga dan memperkuat pernyataan tergugat. Pernyataan tergugat bahwa pulang malam karena lembur adalah alasan yang tidak konsisten karena seringkali tergugat tidak memberikan informasi sebelum dan tidak dapat dihubungi. Sikap ini tergugat juga terbukti dari minimnya komunikasi dan perhatian terhadap penggugat. 3. Bahwa dalam posita 3
3, tergugat membantah tuduhan perselingkuhan, namun bantahan ini hanya berupa penyangkalan tanpa bukti. Penggugat memiliki bukti-bukti berupa pesan singkat dan foto menunjukkan bahwa adanya hubungan terlarang antara tergugat dengan wanita lain. Bukti-bukti ini akan kami sampaikan pada persidangan selanjutnya. Pernyataan tergugat bahwa percakapan tersebut hanya dengan rekan kerja adalah bantahan yang lemah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, di atas kiranya majelis hakim memeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan majelis serta memutus 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa gugatan tergugat tidak memenuhi syarat formil dan material. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara itu. Atau mengadili, memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Selanjutnya kesempatan tergugat dan kuasa hukumnya untuk mengajukan duplik. Untuk memberikan kesempatan tergugat mengajukan penggugat duplik sejak juga hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya diperjalan tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 150/PDTG/2025/PASKH antara Samarang Mawati binti Lukman selaku penggugat melawan Latif Wahid Hisyam bin Sugiman selaku tergugat akan segera dimulai. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 150/PDTG/2025/PASKH antara Samarwati binti Lukman selaku penggugat melawan Latif Wahid Hisyam bin Sugiman selaku tergugat pada hari ini Rabu tanggal 6 Agustus 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sebelum majelis menerima duplik dari tergugat, kami ingin mengingatkan kembali bahwa meskipun perkara sudah berjalan dan sudah masuk tahap duplik, kesempatan untuk berdamai tetap terbuka. Jika penggugat dan tergugat masih ingin mencoba menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, silakan disampaikan sekarang. Gimana dengan Mbak Salma? Tidak yang mulia, saya sudah mantap ingin bercerai. Gimana dengan Mas Latif? Saya ingin mempertahankan mata saya yang mulia. Saya tidak ingin bercerai. Baik, jadi persidangan tetap dilanjut. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Apakah kuasa tergugat sudah siap dengan dupliknya? Dan silakan bacakan. Duplik. Pada yang terhormat, majelis hakim memeriksa perkara nomor 150/PDTG/2025/PA Sukoharjo di Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, Azaria Azza Fuadi, SHMH, advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Law Office Azaria, beralamat di Perum Geria Kencana Asri, Blok F, nomor 28, Kucangan Kartosurat, Sukoharjo. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Latif Wahid Hisyam bin Sugiman, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Bancaan RT 5 RW 1, Wonorejo, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo. Selaku penggugat dalam perkara ini dengan ini mengajukan atas jawaban penggugat yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu untuk dan atas nama kepentingan hukum tergugat dalam perkara nomor 150/PDTG/2025/PA Sukoharjo dengan ini menyampaikan duplik atas replik yang diajukan penggugat sebagai berikut. Yang pertama, menanggapi posita 1, tergugat tetap berpendapat bahwa ketidakhadiran anak bukan merupakan dasar yang kuat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana telah diatur dalam hukum positif maupun kaidah agama. Tergugat memahami dampak psikologis tersebut, namun hal tersebut seharusnya dapat disikapi dengan komunikasi dan usaha bersama, bukan dijadikan dasar perceraian. Menanggapi posita 2, bantahan terhadap tuduhan sering pulang larut malam dan bersikap ini sudah disampaikan, dan tergugat menegaskan bahwa alasan keterlambatan pulang adalah karena pekerjaan lembur. Tidak adanya pemberitahuan bukan berarti ada etikat buruk, melainkan semata karena kesibukan dan kelelahan. Menanggapi sikap ini itu bersifat subjektif dan tidak dapat dijadikan ukuran objektif keharmonisan rumah tangga.
Menanggapi posita 3, tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan penggugat sangat disesalkan. Penggugat membantah keras dan menegaskan bahwa komunikasi dengan rekan kerja bersifat profesional. Pesan singkat dan foto yang diklaim sebagai bukti tidak mencerminkan adanya hubungan terlarang. Dan tergugat akan menyampaikan bukti-bukti yang membantah tuduhan tersebut pada persidangan selanjutnya. Berdasarkan uraian di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil replik penggugat untuk seluruhnya, memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Pembacaan publik selesai. Persidangan selanjutnya adalah pembuktian berupa alat bukti surat. Kesempatan pertama diberikan kepada penggugat dan kuasa penggugat untuk mengajukan bukti surat. Apakah penggugat dan kuasa penggugat sudah siap dengan bukti suratnya? Belum, Yang Mulia. Kami perlu waktu 1 minggu untuk mempersiapkan alat bukti. Baik, selanjutnya kesempatan penggugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan bukti surat. Untuk memberikan kesempatan penggugat dan kuasa hukum yang mempersiapkan bukti surat, sidang sudah hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025. Pada para pihak atau kuasa hukum yang untuk hadir di persidangan perkara tersebut tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 150 garing PDTG garing 2025 garing PASKH antara Samara Mawati binti Lukman selaku penggugat melawan Latif Wahyusyam bin Sudirman selaku tergugat akan segera dimulai. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 150 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PA Sukoharjo antara Samara Mawati binti Lukman selaku penggugat melawan Latif Wahyusyam bin Sudirman selaku tergugat pada hari ini, Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda persidangan hari ini adalah alat berupa surat dari penggugat. Pada penggugat atau kuasa penggugat atau apakah bukti surat sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan kepada kuasa penggugat menyerahkan bukti surat memperlihatkan aslinya. Tidak ada, Yang Mulia. Seperti kami, tidak ada surat. Selanjutnya, kesepakatan akan diberikan kepada tergugat atau kuasa tergugat untuk mengajukan bukti surat. Apakah tergugat atau kuasa tergugat sudah siap dengan bukti suratnya? Silakan kepada tergugat untuk maju ke depan menyerahkan bukti surat. Kepada penggugat atau kuasa penggugat, silakan maju ke depan untuk melihat bukti surat dari tergugat. Kepada tergugat atau kuasa tergugat, apakah masih ada bukti surat lagi yang akan diajukan? Tidak ada yang mulia. Kita sudah melihat bukti surat yang diajukan.
Majelis hanya ingin mengingatkan kalau ada kesempatan lagi untuk berdamai, silakan dimanfaatkan, Mas Latin, Mbak Salma. Penyelesaian secara damai biasanya lebih cepat, lebih ringan, bisa menjaga hubungan baik ke depannya. Gimana Mas Latin? Gimana Mbak Salma? Saya ingin tetap mengutarakan. Mbak Salma? Saya sudah yakin ingin bercerai. Baik, kalau gitu pemeriksaan bukti surat dari tergugat maupun penggugat selesai. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada tergugat atau kuasa hukumnya dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan saksi. Apakah penggugat atau kuasa hukumnya sudah siap dengan saksinya? Belum yang mulia, kami butuh waktu 1 minggu untuk menyiapkan saksi-saksi. Baik, untuk memberikan kesempatan para tergugat dan penggugat dan kuasa hukumnya untuk menyiapkan saksi-saksi, sidang juga hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 pada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya dipersilakan dalam tersebut tanpa dipakai lagi. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 150 dari PDTG garing 2025 garing PASKH antara Salma Rahmawati binti Lukman selaku penggugat melawan Latifah Hibisyah bin Sugiman selaku tergugat akan segera dimulai. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 150 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PA Subarjo antara Salma Rahmawati binti Lukman selaku penggugat melawan Latifah Hibisyah bin Sugiman selaku tergugat pada hari ini, Rabu tanggal 27 Agustus 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi dari kedua belah pihak. Dari penggugat apakah saksi bersiap? Bersiap yang mulia. Berapa anggota saksi? 2 orang saksi yang mulia. Silakan saksi dipanggil ruang sidang. Saksi penggugat atas nama Sania Nur Syahadatina Zafitri Fadli Robi dipersilahkan masuk ke ruang sidang. Silakan saksi-saksi untuk maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitasnya. Baik, untuk saksi pertama silakan duduk. Silakan duduk. Baik, untuk saksi pertama, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan sehat jasmani rohani. Siapa nama saudari? Saya Berapa umur saudari? 20 tahun yang lalu. Apa pekerjaan saudari? Karyawan swasta. Agama saudari? Islam. Di mana alamat saudari? Jalan Sidoarjo nomor 21, Kecamatan Dapat, Kabupaten Sukoharjo. Apakah saudari memiliki hubungan kerabat dengan penggugat? Baik, cukup. Untuk saksi yang kedua, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya sehat jasmani dan rohani yang mulia. Siapa nama saudara? Latifah Fadli Robi. Berapa umur saudara? 26 tahun yang mulia. Apa agama saudara? Islam. Pekerjaan saudara? Karyawan swasta. Alamat saudara? Jalan Merpati nomor 23, Kecamatan Gawa, Kabupaten Sukoharjo. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan penggugat? Tidak. Baik. Kepada para saksi, apakah siap dan bersumpah menurut agama dan keyakinan masing-masing? Siap, sekian ya. Baik, untuk hakim nomor 1 dipersilakan untuk mengambil sumpah. Baik yang mulia. Baik, kepada saudara saksi silakan berdiri. Ikuti ucapan saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya keterangan yang sebenarnya tiada lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada saksi 2, silakan untuk meninggalkan ruangan kembali, nanti akan dipanggil lagi. Baik. Kepada saksi 1 dipersilahkan meninggalkan ruang sidang dan kepada saksi 2 penggugat. Kepada saksi 1 dipersilahkan meninggalkan ruang sidang.
tahun pertama pernikahan mereka hubungannya masih harmonis. Tetapi saat memasuki tahun kedua, sang istri mulai sering bercerita pada saya mengenai masalah di hubungan pernikahan mereka. Rekan saya dan suaminya sering mengalami percakapan yang sering kali terjadi. Menurut saudara saksi, dikarenakan apa pertengkaran dan percakapan tersebut? Sesuai dengan cerita yang saya dengarkan dari Salma, bahwa si suami tidak pernah memberikan nafkah dalam kurun waktu 1 tahun terakhir baik secara lanjut. Yang Anda ketahui mereka sudah pisah rumah berapa bulan? Kurang lebih 6 bulan. Baik, dari saya cukup. Kepada saksi 1 dipersilakan meninggalkan ruang sidang, dan kepada saksi 2 penggugat atas nama Zafitri Fadli Rofi dipersilakan masuk ke ruang sidang. Silahkan hakim anggota 2 untuk memberikan keterangan pada saksi 2. Baik Yang Mulia, kepada saksi 2 apa hubungan saudara dengan penggugat dan tergugat? Saya sebagai teman kantor Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui mengenai masalah hubungan penggugat dan tergugat? Yang saya ketahui, awalnya tergugat satu divisi dengan teman kantor saya bernama Dita. Tapi lama-lama saya perhatikan kepada mereka melebihi sebagai teman saja, dan seringkali tergugat dan Dita berperilaku yang berlebihan di depan teman kantor-kantor yang lain. Berperilaku berlebihan yang bagaimana Anda lihat, dan sejak kapan kamu merasa terjadi hubungan antara tergugat dan orang ketiga tersebut itu mulai terjadi? Tergugat dan Dita seringkali melakukan kontak fisik seperti berpelukan, merangkul pinggang, dan saya juga pernah melihat mereka berciuman di basement. Dan saya merasa ini terjadi dalam 8 bulan terakhir. Apakah saudara saksi mengetahui alasan lain yang menyebabkan pertengkaran antara pihak tergugat dan tergugat? Hanya itu yang saya ketahui ya. Mas Zafi, sudah berapa lama mereka pisah rumah? Sekitar 6 bulan. Baik, terima kasih. Cukup dari saya Yang Mulia. Oke, baik. Apakah ada tanggapan dari pihak tergugat? Ada yang mulia. Silakan sampaikan. Keterangan tadi 2 tidak sesuai dengan kenyataan yang mulia. Saya tidak pernah melakukan perselingkuhan dalam rumah tangga saya yang mulia. Bohong! Jelas-jelas bukti sudah ada di hakim ketua. Karena benar buktinya. Cukup. Dimohon untuk tenang agar sidang sudah kondusif. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, silakan saksi 2 untuk mendengar ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Pihak penggugat, apakah ada saksi lagi yang diajukan? Tidak ada Yang Mulia. Selanjutnya kepada tergugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan saksi. Apakah tergugat dan penggugat sudah siap dengan saksi-saksinya? Baik, silakan dipanggil ke persidangan. Saksi tergugat atas nama Isa Mahendra, Syafiq Oto Setiawan, dan Muhammad Ansar Al-Hakim dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik, untuk para saksi silakan menyerahkan kartu identitasnya. Baik, silakan duduk. Untuk saksi pertama, siapa nama saudara? Isa Mahendra Yang Mulia. Umur saudara? 29 tahun Yang Mulia. Kerjaan? Karyawan swasta. Di mana tempat tinggal saudara? Jalan Dr. Rajiman, Kecamatan Lawean, Surakarta Yang Mulia. Apa agama saudara? Islam Yang Mulia. Apakah saudara ada hubungan darah dengan tergugat? Tidak ada Yang Mulia. Baik, apa hubungan saudara dengan tergugat? Sebagai teman dekat Yang Mulia. Oke. Baik, untuk sesi kedua, siapa nama saudara? Sampai Oto Setiawan Yang Mulia. Berapa umur saudara? 28 tahun Yang Mulia. Apa pekerjaan saudara? Karyawan swasta Yang Mulia. Di mana alamat saudara? Jalan Hamba Wongso, Depok Surakarta. Apa hubungan saudara dengan tergugat? Saya rekan kerja Yang Mulia. Baik, untuk saksi ketiga, siapa nama saudara? Salah. Apa pekerjaan saudara? Ya swasta Yang Mulia. Berapa umur saudara? 31 tahun Yang Mulia. Di mana alamat tinggal saudara? Jalan Adi Supit Kontrol Waktu Karangan Yang Mulia. Apa hubungan saudara dengan tergugat? Saya teman kantor SMA dulu Yang Mulia. Baik, apakah saudara saksi bersedia dari sumpah?
Baik, untuk hakim anggota kedua untuk membacakan sumpahnya. Silakan berdiri dan ikuti ucapan saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk saksi 2 dan 3 silahkan meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Untuk saksi 1 harap tetap di tempat. Baik, pada hakim anggota 2 silakan untuk memberikan pertanyaan pada saksi 1. Baik, yang mulia. Apa yang Anda ketahui mengenai hubungan penggugat dan tergugat? Mereka sebagai sepasang suami istri yang mulia. Apa yang Anda pahami mengenai permasalahan di antara penggugat dan tergugat? Yang saya pahami terjadi salah pahaman antara tergugat dan penggugat yang menyebabkan pertengkaran dan terjadi antara keduanya yang mulia. Apa kesalahpahaman yang terjadi? Bahwa pihak tergugat sedang sibuk bekerja, jadi sering berkomunikasi mengenai pekerjaan bersama Lita. Hal ini menyebabkan penggugat salah paham yang mulia. Dari mana saudara saksi mengetahui hal tersebut? Karena saya sebagai teman dekat tergugat yang mulia. Apa ada perihal lain mengenai sumber pertikaian antara tergugat dan penggugat yang bisa saudara ketahui? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk pihak penggugat, apakah ada pertanyaan? Tidak. Untuk pihak tergugat ada pertanyaan? Baik, saksi 1 silakan mengambil kartu identitasnya dan bisa melihat ruangan. Baik, saksi 2 dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saksi 2 dipersilakan masuk. Baik, saudara saksi, apa yang Anda ketahui mengenai hubungan tergugat dengan wanita bernama Lita? Seperti yang saya lihat, hubungan mereka multi profesional. Mereka sering membuat proyek parlor, tetapi saya tidak pernah melihat sesuatu yang mengarah pada perselingkuhan. Apakah sudah pernah melihat mereka berperilaku tidak wajar? Tidak pernah yang mulia. Selama saya mengantar mereka semuanya wajar dan profesional. Apakah sudah pernah mendengar masalah rumah tangga antara perempuan dan tergugat? Sebab pernah bercerita kepada saya bahwa istrinya sering salah paham karena pekerjaan. Baik, untuk pihak tergugat apakah ada pertanyaan? Untuk pihak baik cukup. Silakan saksi 2 untuk mengambil identitasnya dan bisa melihat ruang sidang. Baik, untuk saksi 3 silakan kembali ke persidangan. Kepada saksi 3 atas nama Muhammad Afal dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui keadaan rumah tangga tergugat? Yang saya ketahui tergugat cukup terbuka kepada saya. Ia sering mengeluh istrinya marah karena kurang larut akibat pekerjaan. Apakah saudara tergugat pernah melihat? Apakah saudara pernah melihat tergugat selingkuh? Tidak pernah yang mulia, setahu saya dia orangnya cukup tertutup dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda perselingkuhan. Apa ada yang ingin saudara tambahkan? Hanya itu yang saya tahu yang mulia. Saya melihat masalah mereka lebih pada komunikasi bukan hal lain. Baik, kepada saksi 3 cukup. Silakan mengambil kartu identitas dan dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baik, karena saksi dari pihak tergugat dan penggugat telah selesai diperiksa, dengan demikian tahap pemeriksaan saksi dinyatakan selesai. Sidang akan dilanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu penyampaian kesimpulan dari kedua belah pihak. Untuk itu, penggugat dan kuasa hukum tergugat, penggugat dan tergugat dan kuasa hukumnya untuk menyampaikan kesimpulan. Pemeriksaan kepada pihak tergugat dan pihak tergugat dan penggugat untuk mengambil kesimpulan sidang ditunda 1 minggu untuk para pihak mempersiapkan kesimpulan. Demikian sidang hari ini ditunda.
Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 150 garing PTTG garing 2025 garing PASKH antara Salman Rahmawati binti Lukman selaku penggugat melawan Latif Fahmisyah binti Sugiman selaku tergugat akan segera dimulai. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 150 garis miring PTTG garis miring 2025 garis miring PASKH antara Salman Rahmawati binti Lukman selaku penggugat melawan Latif Fahmisyah binti Sugiman selaku tergugat akan dimulai. Pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 silakan dibuka dan tutup untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah menyerahkan kesimpulan pada para pihak atau kuasa hukumnya dipersilakan untuk menyerahkan kesimpulan. Selanjutnya giliran majelis hakim untuk musyawarah untuk menentukan putusan dalam perkara ini. Untuk itu sidang ditunda selama 1 minggu dengan agenda pembacaan putusan. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 150 garing PTTG garing 2025 garing PASKH antara Salman Rahmawati binti Lukman selaku penggugat melawan Latif Fahmisyah binti Sugiman selaku tergugat akan segera dimulai. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 150 garis miring PTTG garis miring 2025 garis miring PASKH antara Salman Rahmawati binti Lukman selaku penggugat melawan Latif Fahmisyah binti Sugiman selaku tergugat pada hari ini Rabu tanggal 17 September 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Majelis hakim akan membacakan putusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Sukoharjo memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam sidang yang dilakukan majelis hakim telah menentukan putusan sebagai berikut dalam sementara cerai antara penggugat Salman Rahmawati binti Lukman, tempat tinggal Sukoharjo 20 Mei 2020, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bancaan RT 5 RW 1 Wonorejo, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini memberikan kuasa kepada Agus Afrizal SHMH, advokat yang berkantor Afrizal Law yang beralamat di Dukuh Ngadirejo RT 1 RW 4 Ngadirejo, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo dengan surat kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama klien. Tergugat Latif Fahmisyah binti Sugiman, tempat tanggal lahir Sukoharjo 1 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tanggal di Bancaan RT 5 RW 1 Wonorejo, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya disebut tergugat. Dengan ini memberikan kuasa kepada Azariah Azizah Fuadi SHMH, advokat yang berkantor di Law Office Azariah Partners yang beralamat di Perum Gereja Kentana Asri, Blok F nomor 28, Kucangan, Kartosuro, Sukoharjo, berdasarkan kuasa khusus pengadilan agama telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah membaca laporan hasil mediasi, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat, telah memeriksa dan memverifikasi mekanisme sidang elektronika tentang duduknya perkara. Pertimbangan hukum menimbang bahwa penggugat telah mengajukan dugaan cerai terhadap penggugat dengan alasan tergugat telah mengubah sikap sejak sekitar bulan September 2023, sering pulang larut malam, bersikap dingin, dan tidak terbuka. Pada 17 November 2024, penggugat menemukan percakapan yang menunjukkan kedekatan emosional antara tergugat dan seorang rekan kerjanya yang diakui oleh tergugat. Tergugat menolak cerai namun tidak menunjukkan indikat baik atau perubahan perilaku. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir sejak November 2023 sehingga penggugat harus memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Bahwa tergugat dalam jawabannya mengakui adanya perubahan perilaku namun karena tekanan pekerjaan dan masalah keuangan, mengakui percakapan dengan rekan kerja namun menolak disebut sebagai hubungan serius dan atau selingkuhan, menyesal atas kesalahpahaman yang terjadi dan berjanji memperbaiki keadaan, mengakui keterlambatan memberi nafkah karena kendala ekonomi dan berjanji untuk memperbaikinya.
menilai bahwa berdasarkan alat bukti, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta pengakuan para pihak hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat telah mengalami keretakan serius, bahwa terdapat perselingkuhan secara emosional yang dilakukan oleh tergugat meskipun diklaim serius, bahwa tergugat tidak memberikan nafkah secara layak sejak November 2023 yang bertentangan dengan kewajiban sebagai suami, bahwa tidak tampak ada etikat baik yang sesungguhnya dari tergugat untuk memperbaiki rumah tangga, mengadili menceraikan penggugat Salma Rahmawati dari tergugat Latifah Bisyam dengan salah satu PI Sugro, memerintah kepada Panitia Pengadilan Agama Sukoharjo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo untuk menyatakan perceraian tersebut, membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp721.000. Demikian pembacaan putusan majelis hakim. Atas putusan ini, para pihak berhak untuk menerima, mengajukan upaya hukum banding atau menyatakan pikir-pikir dalam waktu 14 hari setelah putusan ini dibacakan. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang kasus hari ini 17 September 2025 dengan nomor perkara 150/PTTG/2025/PASKH Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo berakhir dengan hasil penggugat saudari Salma Rahmawati dengan tergugat Latifah Bisyam bercerai. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin untuk duduk kembali. Sebelum saya tutup, saya sebagai panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu persidangan pada pagi hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.